Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Ridwan. Semangat update-nya, Min. Sehat dan sukses selalu. Ichigewir. Buat orang baik yang udah nyawer, Min mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichigewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4037-4039. Dev, sebaliknya, terus mencari jalan keluar dari gua tidak peduli seberapa keras Penatua Tu melolong. Untungnya, Raja Iblis Awan Merah ada di sisinya, jadi dia juga tidak merasa kesepian. Gua itu sangat besar, dan kondisinya sungguh gelap gulita. Bahkan Dev hanya dapat melihat dari jarak 100 meter. Dan tidak ada cara untuk menyebarkan kesadaran ilahi. Setiap kesadarannya kali dipancarkan, itu akan dihalangi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ada banyak tekanan di dalam gua, dan gelombang panas melanda dari waktu ke waktu. Kenapa aku semakin merasa ini bukan gua, tapi lebih seperti perut monster besar? Dev melihat sekeliling dan berkata, gelombang panas dari waktu ke waktu seperti aura yang dibawa oleh monster besar. Berhenti bicara omong kosong, monster macam apa yang bisa memiliki perut sebesar ini? Tidak mungkin monster sebesar itu bisa ada di tempat seperti dunia surga dan manusia. Meskipun ada ribuan dunia, apapun bisa terjadi dan apapun bisa muncul, tapi aturan tertentu harus dipatuhi. Hukum langit dan bumi memiliki takdirnya masing-masing. Jika monster sebesar itu muncul di dunia kecil seperti surga dan manusia ini, bukankah itu akan menjadi bencana? Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Dev tertegun sejenak, lalu menatap Raja Iblis Awan Merah dengan heran, bagaimana kamu tahu ini adalah dunia surga dan manusia? Mungkin ini adalah dunia lain, kan? Kita mungkin berada di dunia lain yang tidak diketahui. Ketika Raja Iblis Awan Merah mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat malu, lalu tersenyum dan berkata, aku hanya ingin menakutimu, nak, tapi aku tidak menyangka kamu akan terlalu dungu. Ini adalah dunia surga dan manusia. Hanya saja kamu tidak mengamatinya dengan cermat. Meskipun kamu sangat berbakat, terkadang kamu bisa sebodoh babi. Pernahkah kamu memperhatikan ada filamen api di dinding batu sekitar gua? Meskipun filamen api ini sangat lemah dan kamu tidak dapat mendeteksi auranya, kamu dapat mencoba memadukan filamen api ini. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev melihat sekeliling dinding batu dengan hati-hati, dan benar saja dia menemukan banyak filamen api yang sangat halus. Filamen api ini jelas menembus ke dalam gua sedikit demi sedikit dari luar. Karena sangat halus, Dev tidak menyadarinya sama sekali. Dev mencoba menarik filamen api di dinding batu ke sekelilingnya sedikit demi sedikit. Setelah menggunakannya beberapa saat, Dev akhirnya mengumpulkan api seperti lilin. Tapi nyala api kecil ini cukup bagi Dev untuk mendeteksi aura nyala api. Ketika Dev merasakan hembusan api, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya. Ini, bukankah ini? Dev sangat terkejut. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah aura api dari gunung berapi suci. Apakah kita belum meninggalkan gunung berapi suci? Apakah kita berada di dalam gunung berapi suci? Dev memandang Raja Iblis Awan Merah dan bertanya. Dia tidak berani memastikannya sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu jawaban Raja Iblis Awan Merah. Jelas Raja Iblis Awan Merah tahu segalanya, tapi dia tidak memberitahu Dev. Mungkin itu hanya untuk mempermainkan Dev dan membalas dendam pada Dev karena tidak membiarkan dia mengendalikan tubuhnya. Ya, ini adalah gua bagian dalam dari gunung berapi suci. Kita belum meninggalkan gunung berapi suci. Retakan kehampaan itu baru saja mengirim kita ke bagian dalam gunung berapi suci. Raja Iblis Awan Merah tersenyum dan mengangguk. Wedus, kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama tapi kamu bahkan tidak memberitahuku. Dev memelototi Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Kamu tidak mengizinkan aku bermain-main dengan tubuhmu, jadi mengapa aku harus memberitahumu? Raja Iblis Awan Merah menoleh ke samping dengan marah. Raja Iblis yang bermartabat sekarang terlihat seperti lelaki tua kecil yang marah. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Apakah semua orang tua dari alam surga begitu merajuk? Penatua Tu yang setengah mati, mendengarkan percakapan antara Dev dan Raja Iblis Awan Merah, dan dia benar-benar bingung. Apakah ini Raja Iblis dari surga?
Apakah seperti ini sikap Dev padanya? Oke, maafkan aku. Tidak bisakah kamu membantuku memulihkan tubuh fisik secepat mungkin? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caranya keluar dari gua ini? Dev hanya bisa meminta maaf. Dev harus mengakui bahwa meskipun Raja Iblis Awan Merah ini hanya secercah sisa jiwa, dia masih jauh lebih kuat darinya. Dev tidak pernah merasakan filamen api sama sekali, tetapi Raja Iblis Awan Merah tidak hanya menemukannya, dan juga mendeteksi aura dalam filamen api. Inilah kesenjangannya, kesenjangan kekuatan. Aku tidak tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Kenapa, apakah kamu masih marah? Aku sudah meminta maaf, kenapa tidak mengatakannya saja? Kata Dev tanpa daya. Aku benar-benar tidak tahu. Percuma saja kamu meminta maaf ratusan kali. Aku bahkan belum pernah ke sini sebelumnya. Jika saja aku memiliki tubuh fisik sekarang, aku bisa meratakan seluruh gunung berapi suci ini dan akan keluar begitu saja. Begini saja, bagaimana kalau kamu bisa meminjamkan tubuhmu padaku? Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berjalan ke depan dengan cepat. Saat gunung berapi suci itu rata, tubuhnya mungkin sudah lama musnah. Dev menyeret Penatuatu ke depan, membiarkan tubuh Penatuatu bertabrakan batu di dalam gua yang terjal. Tidak peduli bagaimana Penatuatu memohon, Dev pura-pura tidak mendengarkannya. Segera, Dev dan yang lainnya sampai di persimpangan jalan. Ada total 4 jalan, dan Dev memilih satu berdasarkan perasaannya. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia, dan juga berada di dalam gunung berapi suci, Dev tidak perlu panik. Kemanapun dia pergi, pada akhirnya dia akan bisa keluar dari gunung berapi suci. Namun tidak lama setelah berjalan, ada persimpangan jalan lagi. Dev terus memilih jalan dan terus berjalan. Meskipun ada tekanan di dalam gua, itu tidak berarti apa-apa bagi Dev. Raja Iblis Awan Merah adalah jiwa yang tersisa, jadi dia tidak takut dengan tekanan apapun. Tetapi Penatuatu, meskipun hanya tubuhnya yang tersisa, masih harus menahan tekanan, dan dia juga harus menanggung penghinaan karena tubuhnya terus-menerus terbentur batu dan diseret seperti anjing mati. Satu hal yang paling diinginkan Penatuatu saat ini adalah kematian. Dia sangat ingin mati, tapi sayang sekali Dev tidak membiarkannya mati. Kamu memilih jalur secara membabi buta seperti ini, tanpa mengikuti aturan apapun. Bagaimana kamu bisa keluar? Melihat Dev hanya mengikuti perasaannya, Raja Iblis Awan Merah akhirnya bertanya tanpa daya. Aku akan pergi berdasarkan perasaanku saja. Jika aku tidak bisa keluar, aku akan terus berjalan. Aku tidak perlu memperhatikan aturan apapun. Hei, bagaimana jika kamu memberitahuku kemana harus pergi? Dev berkata dengan tenang. Raja Iblis Awan Merah memandang Dev. Dia tahu bahwa Dev melakukannya dengan sengaja memaksanya untuk menunjukkan jalan keluarnya. Dan Dev juga memahami karakter Raja Iblis Awan Merah. Jika dia berinisiatif untuk bertanya, dia pasti tidak akan memberitahu. Jadi Dev berkata seperti ini. Saat Raja Iblis Awan Merah merasa bosan, dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Sekarang Raja Iblis Awan Merah berinisiatif untuk berbicara. Aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini, tetapi ada banyak persimpangan jalan. Jika kamu hanya mengikuti perasaanmu, kamu pasti akan tersesat, dan kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan di sini. Tapi aku akan mengajarimu cara menemukan jalur yang benar. Kata Raja Iblis Awan Merah. Bagaimana caranya? Mata Dev berbinar. Dia telah menunggu solusi dari Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja kita sedang menelusuri jalan tersebut. Banyak sekali persimpangan jalan dan tidak mungkin setiap jalan dibuka, jadi kamu bisa menelusuri jalurnya terlebih dahulu. Kata Raja Iblis Awan Merah. Menjelajahi jalannya. Bagaimana aku bisa menjelajahi jalan itu sendirian? Dengan banyaknya persimpangan jalan, akan butuh waktu lama bagiku untuk melewatinya sendirian. Ketika Dev mendengar metode Raja Iblis Awan Merah, dia langsung berkata dengan frustrasi. Dungu, siapa yang memintamu menjelajahi jalannya? Kamu bisa membiarkan hal lain menjelajahi jalannya untukmu. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya ke arah Dev dan berkata. Sesuatu yang lain. Dev melihat sekeliling, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Penatuatu. Orang ini tidak punya anggota tubuh, bagaimana dia bisa menemukan jalannya? Melihat Dev masih tidak mengerti apa yang dia maksud, Raja Iblis Awan Merah tidak punya pilihan selain berkata, aku akan mengajarimu metode rahasia. Pertama-tama kamu kumpulkan filamen api di dalam gua, dan kemudian akan ada sesuatu untuk menjelajahi jalan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Apa yang diajarkan Raja Iblis Awan Merah pasti hal bagus.
Dev dengan putus asa mengumpulkan filamen api di dalam gua. Kali ini, dia mengumpulkannya menjadi bola api sebesar telapak tangannya sebelum Dev berhenti. Masukkan esensi darahmu ke dalam api ini, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Ketika setetes esensi darah menetes ke dalam nyala api itu tampak hidup, berdetak dengan gembira. Melihat pemandangan ini, Dev segera melihat ke arah Raja Iblis Awan Merah, ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Raja Iblis Awan Merah mendekati telinga Dev dan memberitahunya sebuah mantra. Lalu, Dev menggumamkan sesuatu, dan saat kilatan cahaya spiritual keluar, nyala api tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi selusin tikus kecil yang menyala. Rambut merahnya terlihat seperti nyala api, dan tikus kecil ini mencicit dan sangat lucu. Dev tercengang saat melihat pemandangan ini, karena dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran setiap tikus kecil. Dan penglihatan setiap tikus kecil juga akan muncul di benaknya. Jangan norak, ini hanya masalah sepele. Aku bisa mengajarimu lebih banyak jika kamu membantuku mendapatkan kembali tubuh fisikku. Tikus berambut merah jenis ini terbuat dari api dan mengandung esensi darahmu, jadi tindakan mereka berada di bawah kendalimu. Sekarang kamu bisa membiarkan tikus berambut merah ini menjelajahi jalan, tapi mereka hanya bisa digunakan untuk menjelajahi jalan. Lagi pula, esensi darahmu hanya setetes, dan kamu tidak bisa membiarkan tikus berambut merah ini untuk bertarung. Saat setetes esensi darahmu habis, tikus berambut merah ini juga akan menghilang, kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Dev mengangguk, melihat tikus berambut merah yang sangat lucu itu. Karena tikus berambut merah ini bertransformasi dari api yang terkondensasi oleh filamen api di dalam gua, tikus berambut merah ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan lingkungan di dalam gua. Inilah mengapa Raja Iblis Awan Merah meminta Dev mengumpulkan filamen api. Segera, Dev mengarahkan tikus berambut merah itu untuk mulai menuju ke persimpangan jalan yang berbeda, sementara Dev menunggu di tempatnya. Dev dapat secara akurat mendeteksi pergerakan setiap tikus berambut merah, dan bahkan tempat yang dilihat tikus berambut merah pun dapat muncul di otak Dev. Untungnya, lautan kesadaran Dev cukup luas, jika tidak, informasi yang dibawa oleh lusinan tikus berambut merah akan meledakkan otak Dev. Lebih dari selusin spesies tikus berambut merah sangat cepat, terus-menerus bola-balik di dalam gua. Tunggu saja, tidak akan ada hasil apapun dalam waktu singkat. Menurutku sambil menunggu hasilnya, kamu harus membangun formasi pertahanan di sekitar untuk mencegah binatang buas memasuki gua. Setelah tikus berambut merah pergi, Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Dev menatap Raja Iblis Awan Merah dengan tatapan kosong. Dia selalu merasa bahwa orang ini pasti mengetahui sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengukir formasi pertahanan sederhana di sekelilingnya. Bagaimanapun, gua ini sangat sepi, tidak ada monster dimanapun. Menggambar formasi pertahanan hanya untuk kenyamanan psikologis. Setelah melakukan semua ini, Dev bosan menunggu hasil dari tikus berambut merah itu. Dia mengambil cambuk ajaib dan mencambuk Penatuatu dari waktu ke waktu, membuat Penatuatu berteriak. Penatuatu tidak menyebutkan betapa dia menyesalinya saat ini. Mengapa dia pernah memprovokasi Dev? Orang ini adalah iblis, dia bisa menyiksa dirinya seperti ini. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menahan tawa saat dia melihat Dev mencambuk Penatuatu untuk kesenangan. Sepertinya orang ini juga picik, yang membuatnya semakin marah pada Raja Iblis Awan Merah. Tepat ketika Dev sedang memukuli Penatuatu, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian mengerutkan kening. Apakah kamu menemukan sesuatu? Raja Iblis Awan Merah memandang Dev dan bertanya dengan tenang. Bersambung.